Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue ingin ngebahas salah satu dari pemimpin 10 keluarga agung, yaitu Paul Bidau Gustang. Oke, langsung saja. Paul Bidau Gustang. Dia merupakan seorang irregular, juga salah satu dari orang-orang pertama yang memasuki dan menaklukkan menara bersama Jahat, dan dikenal juga sebagai para petualang agung. Setelah Gustang berhasil menyelesaikan menara hingga lantai 134 dan kemudian Jahat mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Menara, Gustang kemudian menjadi pemimpin dari keluarga agung Pobidau. Gustang sendiri memiliki kepribadian yang pintar, jenius, sombong, dan juga pendiam yang cenderung sulit untuk didekati, diakui oleh dirinya sendiri. Pokoknya perfect lah ya untuk seorang tokoh atau karakter. Untuk kesombongannya, dia ini selalu menyebut orang yang dirasa tidak setara dengannya dengan sebutan hama atau serangga. Untuk kepintaran dan kejeniusannya, dia merupakan orang pertama yang dapat mencatat Shinshu secara sistematis, sekaligus pendiri dari Research Association, grup eksklusif dari keluarga Pobidau. Bukan hanya itu, ia juga disebut sebagai orang yang paling tahu akan menara. Bahkan orang-orang dari keluarga Pobidau menganggap si Gustang ini sebagai orang yang maha tahu akan segala hal. Dan untuk penampilannya, Gustang memiliki rambut berwarna coklat dan selalu memakai kacamata yang disebutkan untuk melihat aliran Shinshu. Dia juga selalu terlihat elit dan kelas atas, dengan selalu mengenakan jas yang membuatnya terlihat lebih elegan dan kalem. Dibuktikan dengan dia mampu membuat Eurasia Blossom jatuh dalam pesonanya dan kemudian menjadi istrinya. Untuk sejarahnya, Gustang merupakan pencetus dari dibuatnya sistem putri jahat. Karena darah jahat terlalu kuat sehingga tak ada wanita yang mampu menahannya dan memiliki anak, akhirnya Gustang menyarankan untuk menyuntikkan darah jahat pada anak perempuan terpilih dan membuat mereka bersaing menaiki menara. Lalu yang paling berbakat akan menjadi istri dari jahat. Kemudian terbentuklah sistem putri jahat ini. Karena kebanyakan dari putri jahat ini berasal dari 10 keluarga agung, sehingga ketika persaingan antara putri jahat semakin ketat dan tak terkendali, hubungan di antara 10 keluarga pun menjadi tidak baik. Gustang juga merupakan suami dari salah satu pemimpin keluarga agung lain, yaitu Eurasia Blossom, pemimpin dari keluarga Eurasia. Hubungan mereka sendiri berjalan lancar, hingga mereka dikaruniai seorang anak bernama Eurasia Ene. Namun saat Ene beranjak dewasa dan terpilih menjadi kandidat putri jahat, terjadi perselisihan pendapat antara Gustang dan Eurasia Blossom. Blossom tak ingin putrinya tersebut menjadi putri jahat. Namun seperti yang kita tahu, Eurasia Ene sendiri akhirnya menjadi putri jahat. Bahkan merupakan putri terkuat yang menduduki posisi ranking 7 top ranker di menara, sebelum dirinya disegel. Yang akhirnya hubungan antara Gustang dan Blossom pun kandas begitu saja. Berbicara tentang kemampuannya, tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Gustang menempati posisi ke-14 top ranker di menara dan dijuluki sebagai Aloof Wave. Dia merupakan seorang wave controller yang sangat handal. Jika Eurasia Blossom disebut sebagai wave controller paling luar biasa di antara 10 keluarga agung untuk soal serangan, maka si Gustang ini merupakan wave controller paling handal dalam hal support menyupport. Sejauh yang terlihat, kemampuan Gustang sangat luar biasa. Dia diperlihatkan mampu memanipulasi ingatan semua orang yang berada di lantai kematian. Tentu bukan hanya itu saja. Pada saat White memakan semua jiwa yang tersimpan di lantai kematian dan hampir menyentuh kekuatan penuhnya, White berencana pergi keluar lantai kematian. Namun tiba-tiba Gustang muncul tepat di depan jalur keluar, dan cukup dengan auranya saja mampu mengguncang dan menekan White kembali mundur. Dia juga bahkan mampu mempencudangi White tanpa menyentuhnya sedikit pun dengan mantra yang dibuatnya. Gustang juga menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang ahli dalam sains dan kedokteran di menara. Yang tentu saja hal tersebut bukan hanya omong kosong belaka. Terbukti pada saat Rahel terkena racun seorang ranker dan hampir mati, atas permintaan Bam, Gustang kemudian menyembuhkan Rahel dengan hanya menatapnya saja. Ya, orang dengan ranking 14 semenara memang tak perlu lagi diragukan soal kemampuannya. Sekarang kita membahas tentang sepak terjang Gustang di menara. Gustang merupakan orang yang sangat penting dan juga yang sangat mempengaruhi cerita Tower of God ini. Dia merupakan orang yang berada dan mengendalikan beberapa kejadian yang terjadi di menara dari belakang layar panggung cerita Tower of God. Dan juga bisa dibilang orang yang mengarahkan dan membantu Bam hingga saat ini.
Gustang pertama kali muncul dan diperlihatkan pada arc pertarungan bengkel. Di sana ia berperan sebagai orang yang mengawasi dan menguasai pertarungan bengkel, menggantikan Markshade sang pendiri workshop, bahkan tanpa sepengetahuan Madorako, kepala dari pertarungan bengkel tersebut. Dia diperlihatkan sedang duduk yang sepertinya berada di bagian atas Archimedes. Sambil nyebat, di sana dia juga diperlihatkan sedang berbincang dengan seseorang melewati radio, yang bahkan memanggil Gustang sebagai anak muda. Tidak diketahui siapa sebenarnya orang yang sedang berbicara dengan Gustang tersebut. Namun gue mengira antara Lusleg sang pemimpin organisasi Fug atau Markshade sendiri sang pendiri workshop. Pertama, kenapa gue mengira Grace Mircea Lusleg? Karena Gustanglah yang bisa dibilang membantu organisasi Fug dari belakang layar dengan mengirimkan jarum Enryu keluar lantai kematian. Selain itu, pada saat Bam dan kawan-kawan sedang didesak oleh Ranger dari Fug, Gustang meminta Madorako untuk menghentikan semuanya dan membiarkan Bam dan kawan-kawan beserta jarumnya pergi. Dengan kata lain, secara tidak langsung, Gustanglah yang memberikan pecahan jarum Enryu pada Bam. Jadi mungkin saja Gustang memiliki kesepakatan dengan Lusleg. Dan yang kedua, Markshade. Karena Markshade dan Gustang disebutkan memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai teman juga sebagai sesama peneliti. Apalagi Markshade bahkan sudah ada sebelum Jahat dan 10 keluarga masuk ke menara. Jadi masuk akal kalau Markshade memiliki hak untuk memanggil Gustang sebagai anak muda. Nah, namun pada saat di akhir-akhir arc workshop, pernyataan gue di atas bisa dibilang terpatahkan, namun tidak sampai patah sepenuhnya. Di sana Gustang sedang kembali berbincang dengan seseorang yang sebelumnya berbicara lewat radio. Dia berkata, apakah si pedagang telah mundur? Pedagang di sini ialah Madorako, yang juga memiliki hubungan dengan Fug. Gustang kemudian menjawab, hal tersebut akan menjadi pukulan keras bagi Fug. Maksudnya adalah kejadian yang terjadi di arc pertarungan bengkel. Jika yang sedang berbincang dengan Gustang tersebut merupakan Lusleg, tentu saja dia tidak akan berkata demikian, karena Lusleg merupakan pemimpin dari organisasi Fug itu sendiri. Jadi gue rasa tentu saja bukan Lusleg yang sedang berbincang dengan Gustang. Lalu orang tersebut bertanya kembali pada Gustang, siapa pangeran jahat yang sesungguhnya yang akan menyelesaikan ujian terakhir menara. Adegan kemudian berpindah dan secara tidak langsung menunjukkan sebuah clue dengan menampilkan Bam, Wang Nan, dan juga Rahel. Nah, bingung kan? Lalu siapa yang sedang berbincang dengan Gustang tersebut? Menurut gue yang paling mendekati adalah Markshade sang pendiri workshop. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Markshade memiliki kualifikasi untuk memanggil Gustang sebagai anak muda karena dia sendiri telah ada sebelum mereka memasuki menara. Lalu untuk pertanyaan tentang pangeran jahat, Markshade tentu saja mungkin tahu tentang pangeran jahat dan seluk-beluk menara. Tetapi kemungkinan Markshade juga tidak mengetahui sampai sejauh itu. Namun jujur, di sana ada dua perkataan di antara perbincangan mereka yang menarik perhatian sekaligus membuat gue bingung. Seseorang dalam radio berkata bahwa para penghuni menara sama sekali tak seperti manusia. Jadi, apakah orang yang berbicara di radio tersebut adalah irregular atau hanya sebatas pernyataan saja? Dan yang kedua, Gustang berkata, akan sulit untuk memulai perjanjian dengan bengkel atas kejadian yang telah terjadi. Jika yang sedang berbicara dengan Gustang adalah Markshade sendiri sang pemilik workshop, kenapa Gustang mengatakan hal tersebut? Terlepas dari semua itu, beberapa spekulasi di atas hanya pendapat gue semata berdasarkan informasi dan kesinambungan cerita yang tentu saja sangat bisa salah. Selanjutnya pada arc lantai kematian, Evan Edrock dan Yuri bertemu dengan Garam Jahat, salah seorang putri yang berkhianat. Nah, di sini Evan Edrock sebagai pemandu kelas atas merasa heran. Mengapa keberadaan Garam Jahat selaku putri jahat tidak diketahui berada di lantai kematian? Karena seberapa tidak sukanya keluarga jahat pada lantai kematian, tetap saja mustahil untuk tidak ada satupun informasi yang tersampaikan dengan benar. Evan menduga bahwa di belakang Garam ada seseorang yang sangat kuat yang membantunya. Yap, dan Pou Bidau Gustanglah yang berada di belakang semua itu. Dahulu saat Garam melarikan diri dari kerajaan jahat, ternyata dia dibantu oleh Gustang dan disembunyikan di lantai kematian. Kemudian dia memisahkan lantai kematian dari dunia luar dan juga membantu Desah dan Dejah, orang yang memimpin lantai kematian, menyempurnakan mantranya untuk menghalangi orang yang mencoba menerobos dan keluar dari lantai kematian. Selain itu, jarum Enryu terdiri dari 4 pecahan dan semuanya berada di lantai kematian. Namun 3 dari 4 pecahan tersebut telah ditemukan oleh Fug dan dikirim keluar lantai kematian. Sementara 1 pecahan lagi belum ditemukan. Nah, sebenarnya mengapa Fug bisa menemukan 3 pecahan jarum dan mengirimnya keluar? Mengapa pecahan terakhir tidak ditemukan?
Karena di belakang semua itu ada campur tangan Pou Bidau Gustang. Dialah orang yang diam-diam mengarahkan Fug untuk mengambil jarum Enryu di lantai kematian dan membiarkan mereka mengirimnya keluar. Lalu dia juga yang menyimpan pecahan jarum terakhir, yang menurut gue agar jika seseorang yang pantas telah mendapatkan ketiga pecahan jarum yang berada di luar, maka Gustang tinggal memberikan pecahan jarum yang terakhir. Melihat Gustang menyembunyikan pecahan jarum terakhir, gue rasa Gustang tak ingin membiarkan keempat pecahan tersebut lepas tanpa pengawasannya. Yang gue duga jika keempat jarum tersebut berhasil dikumpulkan, pasti akan memberikan kekuatan yang tak terbayangkan. Lalu setelah Bam dan kawan-kawan telah meninggalkan lantai tersembunyi, ada satu adegan yang menunjukkan bahwa Gustang sedang berbicara dengan seseorang. Dan Gustang mengatakan bahwa keberadaan Urek Mazino di lantai kematian merupakan variabel yang tak terkirakan. Namun lukisan besarnya tidak berubah. Nah, di sini dia berkata tentang lukisan, dan sebelum adegan tersebut juga menampilkan Hockney yang sedang memikirkan arti dari lukisannya. Apakah itu berhubungan atau hanya adegan biasa? Lalu Gustang kembali berkata bahwa pecahan jarum kedua telah dikirim, yang maksudnya telah diberikan pada Bam. Kemudian dia melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Aku telah memberikan pionmu itu." Nah, yang dimaksud pion di sini adalah Rahel, dan kata itu adalah ikan pari pemakan harta karun yang Gustang berikan pada Rahel tanpa sepengetahuannya. Namun pertanyaan sesungguhnya di sini adalah siapa yang sedang berbicara dengan Gustang? Apakah orang yang sama dengan orang yang berbicara dengannya di arc pertarungan bengkel? Mungkin saja iya, tapi gue rasa sih bukan. Karena Gustang terlihat seperti lebih menaruh respek padanya, berbeda dengan lawan bicaranya pada saat di workshop. Bahkan Gustang malah terlihat sedang memberikan laporan kepada orang tersebut, seakan-akan posisinya bahkan disegani oleh Gustang. Gue terpikirkan 3 nama di sini. Namun sebelum itu, ini hanya pendapat dan dugaan gue semata. Yang pertama adalah Grace Mirsha Luslek. Mengapa? Karena Luslek sendiri mengetahui soal seluk-beluk Bam, dan mungkin juga Rahel. Karena Rahel sendiri merupakan anggota Fug, yang mana mungkin Luslek mengetahuinya beserta asal-usulnya. Pertanyaan kalian di sini mungkin, bukannya pas di workshop si Gustang bilang akan menjadi pukulan keras bagi Fug? Ya, organisasi Fug sendiri memang dipimpin oleh Luslek, namun struktur di dalamnya tak berbentuk, alias tersebar. Sudah seperti kepercayaan. Karena Fug sendiri terbentuk dari berbagai kelompok dari seluruh menara, sehingga orang yang memiliki kekuasaan tetap dapat menggerakkan Fug sesuai keinginan mereka. Apalagi Gustang merupakan orang yang mengarahkan Fug mendapatkan 3 pecahan dari jarum Enryu. Jadi bisa saja Gustang telah membuat kesepakatan dengan Luslek dan bekerja sama. Yang kedua adalah Hedon. Mengapa? Karena perkataan Gustang tentang pion. Dahulu pada saat Bam pertama kali masuk ke menara, sebenarnya Rahel sudah tiba duluan dan bertemu dengan Hedon. Namun Hedon tidak menyebutnya, walaupun begitu ia tetap memberikan ujian pada Rahel. Namun Rahel menolaknya karena takut sampai tamu yang sesungguhnya datang, yaitu Bam. Rahel kemudian dipindahkan ke tempat lain oleh Hedon, dan seperti yang kita tahu, Bam pun berhasil lulus dan naik lantai 2. Sementara itu Rahel tidak terima tentang apa yang telah ia alami, dan Hedon pun menawari kesepakatan dengan Rahel untuk menjadikannya tokoh utama dalam cerita. Jadi apakah Rahel sebenarnya merupakan pion dari Hedon? Apakah Hedon kontra terhadap jahat dan berniat menjatuhkannya? Ya, bagaimana menurut kalian? Dan pendapat gue yang ketiga adalah Enryu. Yap, sangat tidak masuk akal. Namun akan gue jelaskan di video yang berbeda dengan Enryu-nya sendiri. Kemudian pada saat arc lantai tersembunyi pun bisa dibilang Gustang juga terlibat di dalamnya. Saat di bagian akhir arc lantai kematian, Gustang menguji Bam untuk mengambil sesuatu dari data jahat di lantai tersembunyi. Dan Gustang kemudian memberikan pecahan jarum kedua sebagai hadiah pada Bam. Dan juga memberikan sebuah kunci untuk membuka lantai tersembunyi, yang mana dikatakan oleh kondektur kereta neraka bahwa kunci tersebut telah hilang. Dan seperti yang kita tahu, kunci tersebut ada pada Gustang. Bukan hanya itu, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, dalam pembahasan Yu Hansung, gue rasa orang yang memberitahu Hansung akan informasi tentang kedatangan Kun Raffi ke lantai tersembunyi dan Kun Edwan adalah Gustang. Mengapa demikian? Karena dahulu pada saat data jahat mengajak data dari 10 petualang agung untuk pindah ke sisi cermin yang lain, data Kun Edwan menolak dan memilih untuk tetap tinggal di sisi yang sedang ia tempati. Lalu Gustang menghampiri Edwan dan memberinya pil yang dapat memformat dunia cermin menjadi 0.
Tak diketahui dari mana dia mendapatkan dan maksud Gustang memberikan pil tersebut pada Edwan. Maka dari itu, gue rasa Gustang lah yang memberikan informasi tersebut pada Yu Hansung. Karena dialah yang mengetahui bahwa data Kun Edwan berada di lantai tersembunyi dan bahkan memberinya pil format. Lalu dia juga mengetahui tentang insiden yang dialami oleh V dan Arlen Grace. Selain itu, dia juga memiliki kunci untuk ke lantai tersembunyi yang dikatakan telah hilang. Semuanya seolah-olah telah direncanakan oleh Gustang sebelumnya. Gustang terakhir kali terlihat setelah pertarungan di stasiun terakhir selesai. Dengan kapal mengapung yang sangat besar, ia menghadang kapal Korps 4 yang sedang pergi membawa tawanan, yaitu Rahel, Yuri Jahat, dan Yuraha. Gustang kemudian mengambil Rahel dan Yura. Karena Rahel membawa semua barang yang ia inginkan, yaitu gelang yang disembunyikan Jahat di lantai tersembunyi dan cincin yang dipakai oleh Wang Nan. Sebagai imbalan, Gustang akan mengabulkan 3 keinginan Rahel. Namun tak disebutkan apa yang ia minta di sana. Bukan hanya itu, Gustang juga memberikan peringatan pada Jahat melalui pasukan Korps 4 bahwa keretakan sudah terbentuk. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya, Jahat telah menyadari ikan pari yang mengambil gelangnya adalah milik Gustang. Jahat pun menurunkan 3 perintah, yaitu memusnahkan organisasi Fu, yang kedua memusnahkan semua yang berada di kereta neraka, dan yang ketiga memusnahkan keluarga Po Bidau. Tentu saja perintah tersebut hanya harus terpenuhi salah satunya saja. Namun Adori Jahat selaku panglima pasukan Jahat berkomitmen bahwa akan melaksanakan 3 perintah tersebut, yang mana dikatakan dia mampu melakukan hal tersebut. Secara dia merupakan putri terkuat yang menduduki posisi top ranker nomor 7 di menara. Sebelum penutupan, pada saat Gustang bertemu dengan Bam di lantai kematian, terjadi sesuatu yang cukup menarik. Gustang mengatakan pada Bam bahwa V merupakan orang terburuk yang pernah ia kenal. Sedangkan data Kun Edwan mengatakan bahwa V merupakan orang yang lebih pantas menjadi Raja Menara dibandingkan Jahat. Tidak diketahui apa maksud jelas dari perkataan mereka berdua. Namun gue rasa Gustang menganggap V sebagai orang terburuk karena dia menentang Jahat dahulu dan pergi bersama Arlen Grace, sehingga insiden yang tak diinginkan pun terjadi. Lalu mungkin ada yang bakal tanya, kenapa Gustang jadi menentang Jahat? Mungkin itu semua karena kejadian yang terjadi pada Eurasia Ene Jahat. Karena seperti yang gue jelaskan di video pembahasan senjata-senjata yang ada di menara, Ene Jahat dijebak oleh Jahat sehingga kehilangan kewarasannya, yang mungkin membuat Gustang menjadi marah pada Jahat dan berencana untuk menjatuhkannya. Nah, mungkin segini dulu videonya. Mohon maaf kalau pembahasan kali ini agak kemana-mana, karena yaitu setiap kejadian di mana Gustang terlibat akan menjadi cukup rumit. Untuk next video, mungkin gue bakal bahas tentang para irregular, dimulai dari Urek Mazino. Terima kasih telah menonton, like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Ciao!